satu masjid masih mengaji, masih yang satu sudah salawat, Salawatan. yang satu sudah azan, yang mana mau dipadomani untuk buka puasa? Benar, benar. Kira-kira yang mana? Anda mau padomani yang masih mengaji? Kalau yang benar ini yang azan, Anda terlambat buka, berarti puasanya makruh. Iya. Terlambat buka. Terlambat. Anda mau padomani yang cepat azan, ya. Tapi ketika belum masuk waktu buka lalu dia azan, puasa Anda rusak. Rumah toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre Guruta, Dr. Kiai Haji Abdul Salam Latarabi. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang dan juga sekaligus adalah merupakan Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren di Kabupaten Pinrang. Selamat datang Pak Kiai di Rumah Toleransi. Alhamdulillah kita kehadiran Pak Kiai di rumahnya Pemuda Ansor dan kami sangat berterima kasih Pak Kiai hadir di tengah-tengah anak-anak muda yang ingin selalu belajar tentang ilmu agama dengan Pak Kiai. Nah, gini Pak Kiai, untuk podcast kali ini ada beberapa yang ingin kami tanyakan. Belakangan ini ada perbincangan di media sosial yang sangat kencan terkait dengan persoalan yang disampaikan oleh Menteri Agama, di mana Menteri Agama mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid. Ini yang kemudian berpolemik Pak Kiai. Ini kalau boleh tahu gimana pandangan Pak Kiai tentang surat edaran tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tentang mengenai surat edaran Bapak Menteri terkait pengaturan toa atau apalah yang diistilahkan Pengeras suara. Iya. Dan sebagainya. Saya kira ini bukan persoalan baru. Iya. Jauh sebelumnya aturan ini sudah ada, dikeluarkan oleh Kementerian Agama Bimas Islam. Bahkan kami Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pinrang bulan Ramadan kemarin, kami melakukan pembinaan para imam dan pegawai syara masjid. Salah satu tujuan kita itu untuk mengatur bagaimana kesamaan pengeras suara di dalam masjid dan di luar masjid. Bahkan kita sudah sepakati ada kebersamaan, cuma belum kita tentukan apa yang kita padomani. Oh iya, jadi yang menjadi masalah adalah regulasinya yang mana? Iya. Benar. Dan maksudnya apa yang kita padomani, apakah ada satu standar yang kita padomani begitu masuk waktu sholat semua mesti berkumandang azan. Oh benar. Makanya kita sudah sepakat, cuma ini belum kita sepakati standar yang bagaimana. Iya. Coba bayangkan ya, kalau misalnya satu masjid masih mengaji, masjid yang satu pada ini berdekatan, benar. Sudah salawat, masjid yang satu sudah azan. Benar. Ini menjadi persoalan besar, di kalangan masyarakat. Ini kelihatannya masalah sepele, tetapi ini dampaknya sangat besar, terutama kita umat Islam. Apalagi di bulan Ramadan. Benar. Coba kalau satu masjid masih mengaji, masih yang satu sudah salawat, yang satu sudah azan, yang mana mau dipadomani untuk buka puasa? Benar. Kira-kira yang mana? Anda mau padomani yang masih mengaji? Kalau yang benar ini yang azan, Anda terlambat buka, berarti puasanya makruh. Iya. Terlambat buka. Anda mau padomani yang cepat azan, tapi ketika belum masuk waktu buka lalu dia azan, puasa Anda rusak.
Iya, iya, iya. Ini memang kelihatannya sepele, Iya. tapi dampaknya sangat besar. Nah, makanya saya kira sangat betul memang ini perlu ada pengaturan, Benar. kesepahaman dalam persoalan ini. Apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama selama ini surat edaran itu sebenarnya penguatan dari aturan-aturan yang lalu. Iya. Untuk penegasan supaya bisa dilaksanakan. Mohon izin Pak Kiai. Mohon izin ya. Pak Kiai, karena ini kan agak kencang di luar sana yang justru saya melihat apakah ini kesalahan dalam menafsir atau seperti apa, bahwa justru surat edaran ini seolah-olah ingin menghilangkan azan di masjid-masjid ini supaya tidak diperdengarkan. Padahal ini kan kurang membaca saja, karena kalau tidak salah di situ malah ada 100 dB. Gimana tuh Pak Kiai? Iya, sebenarnya ini yang apa namanya, ada juga mungkin orang tidak membaca itu surat edaran langsung mendengar di media sosial, lalu dia punya penafsiran atau dia punya anggapan azan dilarang. Iya, benar. Padahal tidak ada larangan dalam azan itu, baik surat edaran menteri, Pak Menteri selama ini atau yang lalu. Cuma kita ingin mengatur bagaimana waktu azan itu tepat betul masuk waktu azan, kita azan berkumandang semua. Iya, benar. Taruhlah misalnya kita di Kabupaten Pindrang, kita bisa mengambil satu patokan ketika Masjid Al-Munawwir azan, maka seluruh masjid di Kabupaten Pindrang harus azan. Iya. Ini benar. Yang kita harus atur supaya kehidupan beragama kita mantap, teratur, tidak ada lagi kekhawatiran. Apakah saya sholat maghrib ini sudah masuk waktu betul? Apakah saya buka puasa ini memang sudah waktunya buka puasa? Inilah yang sangat perlu kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, seperti masyarakat memang perlu tahu nih, karena bukan saja melarang dan bukan saja mengecilkan suara azan, malah yang saya baca di surat edaran itu sampai 100 dB. 100 dB itu kalau dalam hitungannya teman-teman itu pakai itu malah 3,5 kali lipat dari suara-suara alat-alat musik di tempat-tempat pernikahan. Jadi mungkin dia sebesar suara yang ada di Mekah mungkin itu. Artinya bukan mengecilkan, malah ini memberi izin untuk kita besarkan, tetapi yang diatur adalah waktunya. Ini yang kadang malah dipikirkan, ini mau menghilangkan azan, sama sekali tidak ini. Jadi ini apa sih sebenarnya yang membuat masyarakat kita ini kok kurang tabayun pakai, atau seperti apakah kondisi? Saya kira di sini kekurangan kita, terutama masyarakat Indonesia, kurang membaca, tapi suka mendengar. Ya, begitu ada hal-hal yang viral, langsung dia sikapi, tapi dia tidak baca substansi permasalahan itu. Seperti surah edaran, kalau dia baca saya kira surah edaran itu tidak ada masalah. Apalagi masyarakat kita kan agak sensitif kalau persoalan agama, mereka tidak lagi mau membaca asalkan ada, apalagi kalau tokoh yang juga tidak membaca dengan baik dan langsung meneruskan ke jamaahnya kan sangat berbahaya. Ini terkait dengan azan, kemudian persoalan-persoalan keagamaan lah ini. Nah, memang selain persoalan toa di masjid, Pak Kiai, ini memang kan ada satu hal yang mendasar juga, bahwa ada satu masjid, ini ada kemarin ditemukan, ada masjid yang memang ditemukan oleh aparat, itu di bawahnya itu ada gudang senjata, dan disinyalir ini menjadi sarang radikalisme. Ini apakah memang ada pakai masjid-masjid yang seperti itu? Mohon maaf kita agak keluar dari konteks awal. Saya tetap merujuk kepada pernyataan Pak Yusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia, bahwa sesungguhnya radikal itu tidak ada dalam masjid. Ya, betul. Karena memang fungsi masjid itu bukan untuk seperti itu. Fungsi masjid itu adalah rahmatan lil alamin, bisa berfungsi sebagai sarana ibadah, sarana sosial dan lain sebagainya. Tapi kalau ada masjid seperti itu, saya kira itu lari daripada fungsi yang sesungguhnya. Tetapi kita tetap berkeyakinan bahwa masjid itu
sebagai tempat ibadah tidak pantas. Benar. Kalau menjadi tempat penyimpanan seperti hal-hal yang tidak dibolehkan seperti tadi. Artinya fungsinya saja yang kemudian mungkin disalahgunakan oleh oknum. Betul. Karena tidak mungkinlah ada masjid yang seperti itu. Nah, satu masjid. Yang kedua, ada yang muncul kemarin ini terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren. Alhamdulillah bahwa yang hadir di sini adalah Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Ini terkait dengan pondok-pondok pesantren yang juga mengajarkan paham-paham radikal. Ini juga pernah disampaikan oleh media-media bahwa ada tempat-tempat seperti itu. Bagaimana pandangan dari Pak Kiai tentang hal itu? Kasihnya terkait masalah pondok pesantren, saya sudah sering sampaikan di forum komunikasi pondok pesantren bahwa selama pondok pesantren itu mengantungi izin operasional dari Kementerian Agama, insya Allah terjamin tidak akan apa yang kita pahami dengan radikalisme tidak ada dalam pesantren itu, karena itu sangat ketat. Bahkan ketika pertemuan FKPP dengan pemerintah daerah kemarin, saya sampaikan kepada Pak Kapolres dengan Kejaksaan bahwa tolong di FKPP ini jangan pernah ada lagi curiga bahwa pesantren itu ada tempat sarannya radikalisme. Kami ini di forum komunikasi pondok pesantren mengantungi surat izin resmi dari pemerintah, tentu tidak akan melakukan seperti apa yang kita pahami radikalisme dalam pondok pesantren itu sendiri. Kalaupun ada yang misalnya ada guru yang dicurigai, tolong disampaikan. Nanti kami akan tabayun sama dia, berikan penjelasan sama dia. Jangan-jangan hanya dicurigai tapi belum tentu benar. Tapi insya Allah selama pondok pesantren itu mengantungi surat izin operasional, saya rasa ini bukan saja di Kabupaten Pindrang, seluruh Indonesia. Insya Allah akan terjamin daripada sifat radikalisme. Tapi yang menjadi persoalan ini juga karena banyak lembaga-lembaga pendidikan mengatasnamakan dirinya pesantren, padahal dia tidak memenuhi persyaratan yang telah digariskan oleh pemerintah. Kita kan ketahui ada 5 persyaratan baru dikatakan itu pesantren. Apa saja itu Pak? Yang pertama, memiliki masjid, ada asrama, ada santri, ada kiai, ada tempat belajar. Ketika kelima persyaratan ini dimiliki, tentu di dalamnya juga dia harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Itu harus keluarlah izin operasional. Jadi ini yang menjadi persoalan yang mengatasnamakan lembaganya pesantren. Tetapi sesungguhnya belum dikatakan pesantren. Inilah yang perlu diperjelas. Nah, masyarakat harus tahu nih bahwa kalau mau memasukkan anak-anaknya ke pesantren maka cari yang mendapat izin dari pemerintah. Betul. Jangan hanya melihat di situ bagus anunya pembinaannya, ada tahfiznya, ada begininya. Tapi kita tidak tahu apakah mengantungi surat izin operasional. Tapi memang agak sulit Pak Kiai, karena kalau misalnya pondok pesantren atau yang mengaku sebagai pondok pesantren tidak memiliki izin, tidak memiliki izin dari pemerintah, taruhlah dari Kementerian Agama, maka akan sulit sekali untuk kita lacak seperti apa programnya. Karena pertama, dia tidak bisa dilacak melalui Kementerian Agama. Yang kedua, dia juga tidak bisa dilacak melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan. Ini kan akhirnya lembaga ini berjalan mandiri, apapun yang diajarkan di dalam bisa saja kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang kedua sulit juga untuk melacak. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, misalnya radikalisme, kita tidak tahu ini santrinya siapa, kemudian ustadznya siapa dan pengajarannya seperti apa. Tapi saya kira untuk mengetahui ini mudah saja. Karena setiap pendirian lembaga itu mesti ada surat izin daripada pemerintah setempat. Mesti ada, benar. Makanya mulai daripada lingkungan sampai desa ini harus ada kerja kolektif, kerja bersama. Jangan sampai lembaga yang akan didirikan ini tidak sesuai yang kita inginkan, dalam arti tidak toleran. Dia hanya
lembaganya itu hanya pada dirinya saja sendiri, kita tidak tahu apa yang ada di dalam, apa pendidikannya, bagaimana pembinaannya, ini yang harus diketahui. Makanya ketika meminta izin lembaga di desa atau lingkungan, ini pemerintah setempat harus mampu mengecek ini. Jangan hanya mengeluarkan izin tanpa mengetahui lembaga pendidikan apa yang akan didirikan. Benar. Sebenarnya ini gampang kalau kita mau kerjasama. Iya, saya kira seperti itu. Artinya penting sekali untuk kita juga memfilter lembaga-lembaga pendidikan mana yang kemudian generasi-generasi muda, khususnya anak-anak kita dari masyarakat mau dimasukkan kemana. Saya pikir ini pertama yang perlu ditanyakan adalah ada ndak izin dari pemerintah atau tidak ada. Ini yang sangat penting. Nah, alhamdulillah Pak Kiai, terakhir mungkin ada pesan-pesan ke masyarakat terkait dengan polemik-polemik yang ada di ini agar bagaimana ini tidak terulang kembali, karena ini kencang sampai ada yang cabut-cabut senjata hanya karena persoalan azan yang terjadi kesalahpahaman. Ini gimana Pak Kiai? Saya kira yang pertama yang kita harus perhatikan, ketika ada berita, ketika ada informasi, patabayan. Ja'akum fasiqun binaba'in, Allah kan sudah memberikan peringatan kita dalam Al-Quran, ja'akum fasiqun binaba'in patabayan. Ketika ada berita, jangan langsung dipercaya. Perjelas dulu substansinya, apa persoalannya. Kalau memang itu ada semacam surat edaran, baca surat edarannya. Baca baik-baik. Baca baik-baik, lalu telaah. Jangan hanya sekadar membaca tapi telaah. Jangan hanya mendengarkan informasi di media sosial lalu emosinya naik tanpa membaca substansi persoalan. Itu satu. Yang kedua, saya kira kita kedepankan daerah kita ini ketentraman. Jangan karena persoalan-persoalan sepele kita akan disibukkan dengan berbagai masalah sehingga kita mengabaikan hal-hal yang sangat penting. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa betul memang pemahaman beragama harus kita benar-benar didik anak kita. Kita harus perhatikan anak kita, jangan sampai beratasnamakan agama, kita tidak tahu lembaga itu lalu kita masukkan anak kita, ternyata pemahaman mereka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Benar. Ya, makanya pendidikan anak itu sangat perlu diperhatikan, di mana kita letakkan di pesantren mana kita letakkan anak kita itu, ketahuilah bahwa bagaimana proses pendidikan di sana, bagaimana proses pembinaan di sana. Jangan sampai kita hanya mengatakan pesantren, di situ bagus, di situ lagi kasih mas, padahal kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya dalam pondok pesantren itu. Ini yang perlu kita perjelas. Sekira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita, negara kita ini adalah selalu hidup rukun, tentram, toleransi dengan penuh rahmatan lil alamin. Sekira demikian. Terima kasih banyak Pak Kiai. Andre Guruta Dr. Kiai Haji Abdul Salam Latarabi yang sekaligus adalah pimpinan Pondok Pesantren Ittihadiyah Tanre Asona. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.